إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Jumat ini kita sudah berada di Jumat terakhir bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Mungkin 2-3 hari lagi kita juga akan masuk pada bulan Rajab. Setelah itu kita jumpa lagi dengan Sya'ban. Dan setelah itu mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Kita sambut datangnya bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Subhanallah, ini menarik untuk jadi perenungan buat kita. Sebelum masuk bulan Ramadan, tentu kita akan melewati 2 bulan sebelumnya, Rajab dan Sya'ban. Rajab ini secara khusus disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Karena ternyata bulan Rajab ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan dari 4 bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan banyaknya fi kitabillah, dan itu merupakan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an ini. Bahkan penetapan ini yauma khalaqas samawati wal ard, di mana hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini, Allah juga sudah menentukan jumlah bilangan itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, dan saat ini akhir Jumadil Tsani. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini jumlah 12 bulan. Saya masih teringat betul kata-kata ulama besar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
wajib bagi kita untuk menghafal dan merasa bangga kita untuk memakai almanah ini, penanggalan ini, tanggalan ini. Dari mulai Muharram sampai ketemu lagi dengan Dzulhijjah. Ma'asyar muslimin, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurumun. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim. Menarik lagi, Allah mengingatkan kepada kita, itu adalah agama yang lurus. Artinya bagi kita memang perlu perhatian khusus untuk merenungi ada apa dengan bulan Rajab ini, dengan 4 bulan ini. Ternyata 4 bulan ini Rajab dikhususkan juga, dimasukkan di situ. Yang insya Allah 2-3 hari lagi kita akan masuk ini, bulan Rajab. Setelah itu Sya'ban tidak masuk. Ramadan pun walaupun ada keistimewaan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak masuk pada Ashhurul Hurum. Setelah itu baru kita bicara Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Berturut-turut, karena pada 3 bulan berturut-turut itu adalah bulan di mana saudara-saudara kita kaum muslimin, bahkan sebelum kita itu ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Rajab diangkat di situ. Saudara, temanya mudah-mudahan tidak kemudian memancing pertanyaan, memanfaatkan bulan Rajab untuk mencari keberkahan di bulan Rajab. Sebenarnya berkah di mana-mana. Saat ini pun kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan khusus yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini. Tidak ada ibadah khusus yang harus kita tunaikan di bulan Rajab ini. Tidak ada infak-infak khusus yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah di bulan ini. Cuma sepakat, bahkan Imam Nawawi lewat sahabat Abdullah bin Abbas mengomentari, bulan ini saatnya bagi kita bulan Rajab ini memaksimalkan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh kita untuk kemudian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita berbicara amal saleh apa yang paling baik yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu amal saleh yang memang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya mengatakan melalui mimbar ini pula, ma'asyal muslimin, kalau kita ingin meraih keberkahan di bulan Rajab, hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tidak pernah salat malam, saatnya bagi kita untuk salat malam, menghidupkan sunnah Nabi tiap malam ini. Yang ada di antara kita kemudian jarang melaksanakan sunnah rawatib, yang mengikuti salat wajib kita, saatnya bagi kita untuk perhatian. Wabil khusus pada bulan Rajab ini memang diistimewakan, ada pelipat gandaan pahala memang dari Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun hurum. Bagi kita yang terbiasa belum pernah mencoba sama kali untuk puasa sunnah, saatnya bagi kita di bulan Rajab ini untuk kemudian kita melaksanakan, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa Senin Kamis, syukur kalau bisa puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Atau kalau tidak sama sekali, silakan kita berpuasa Ayyamul Bid setiap tanggal 13 dan 14, 15 Hijriah. Ikutin apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kita. 3 hari pun juga tidak bisa, tidak jadi masalah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin cukup jelas, tidak bisa 3 hari, 1 hari pun tidak jadi masalah. Yang penting kita punya semangat untuk kemudian menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, tentu bicara barakah ini untuk kemudian kita maksimalkan di bulan Rajab ini, yang merupakan bagian dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak perhatikan 4 hal. Yang ini Syekhul Islam, ulama besar murid dari Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim rahmatullah alaih,
mengomentari kepada kita sesuatu kalau ingin berkah dalam hidup ini, perhatikan 4 hal. Yang pertama, bima yurdir rahman, bima yurdillah. Manakala kemudian langkah-langkah kita ini, diamnya kita ini, amalan kita ini, ibadahnya kita ini, muamalah kita ini, apapun yang kita lakukan, kita pertanyakan, diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jadikan pedoman bagi kita, ma'asyiral muslimin. Kalau sudah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka curahan barakah, curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan muncul kepada kita. Bagaimana meraih ridhonya Allah ini? Saya selalu menyampaikan bab ini, ma'asyiral muslimin. Di akhir surat Al-Bayyinah cukup jelas Allah menggambarkan kepada kita, perhatikan 2 hal saja kata beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi ridhonya Allah, dan nanti kita juga akan ridha terhadap semua ketentuan Allah di saat kemudian kita selalu menjaga kualitas iman kita, kualitas tauhid dan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibuktikan walladzina amanu wa amilus shalihat, dan melaksanakan amal saleh. Apapun bentuk amal saleh, di situ ridhonya Allah kita dapatkan, dan di saat yang bersamaan kata Ibnu Qayyim, barakah Allah akan turun kepada kita. 1. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, bima yanfa'un nas. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, tanyakan pula Pak, apakah langkah-langkah kita juga ini, keberadaan kita ini, ada tidak manfaatnya buat orang lain? Jadi kalau sampean saat ini bisa merasakan nikmatnya salat Jumat tepat waktu, walaupun kita memberikan toleransi bagi yang terlambat karena hujan seperti ini, ma'asyiral muslimin, dan hujan ini rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkahi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bertanya, apakah saya saja harus merasakan manfaat Jumatan seperti bagaimana tetangga saya? Bagaimana kerabat saya? Seorang mukmin selalu berpikir, dan karakter orang mukmin selalu berpikir, manfaat itu tidak hanya manfaat pribadi, bagaimana manfaat yang dirasakan pula oleh orang lain. Manfaat sosialnya, manfaat ibadahnya, manfaat komunikasinya dengan Allah, ada cipratannya buat orang lain. Ketika dia berdoa sekalipun, dia tidak hanya berdoa untuk dirinya saja, tapi juga mendoakan saudaranya yang lain. Ketika dia mendapatkan keberuntungan dalam bisnisnya, apakah kemudian orang lain juga mendapatkan cipratan dari keberuntungan ini? Dan begitu seterusnya. Bima yanfa'un nas. Itulah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum. Apa kata Nabi? Anfa'ukum linnas. Sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang paling banyak memberikan kontribusi positif, bermanfaat buat orang lain. Kalau ini ada, ma'asyiral muslimin, barakah hidup kita ini. Saudara sekalian, yang ketiga, apa yang ketiga? Bima yunasyid al-ibadah. Keberadaan kita ini, hari-hari yang kita lalui ini, untuk mengukur kita barakah atau tidak, semakin semangat tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menikmati tidak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita semakin malas. Dan ingat, kita harus sadar, ma'asyiral muslimin, Allah menciptakan kita di dunia ini, tujuan utamanya di antara sekian banyak tujuan-tujuan yang lain, tapi tujuan asasinya, wa ma umiru illa liya'budullah
Kita tidak diperintah oleh Allah dalam hidup ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bicara ibadah ini ma'asyal muslimin tidak hanya ibadah mahdhah. Tidak juga hanya ibadah sunnah. Bahkan kita menginginkan kebiasaan rutinitas kita tiap hari ini yang mubah pun, amal-amal mubah akan kita alokasikan biar memiliki nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Disitulah posisi niat kita mainkan setiap saat. Sambian makan, sambian juga bertanya apakah makan saya ini ibadah atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakah apa yang kita makan itu. Sambian istirahat tidur. Kata Hasan Al-Basri mengatakan wa ahsibu naumati ibadah. Aku juga berharap tidurku ini juga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, tanyakan. Kalau ini tidak kita pasang niat, kita terjebak dengan rutinitas dalam hidup ini. Di saat sampean juga bekerja, keluar rumah jam 8 pagi, membuka toko kita, menjalankan roda bisnis kita, atau di kantor kita, atau dimanapun kita berada, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bekerja, di saat kita bekerja, selesai kita bekerja, itu dianggap ibadah. Barakah akan muncul kepada kita. Man amsakalan ala amali yadihi amsa maghfuran lahu. Itulah esensi ibadah sebenarnya bagi kita. Barang siapa kalan sepanjang pagi sampai sore, kemudian dia kalan bercapek-capek bekerja dari hasil tangannya, tidak nganggur, tidak betah di rumah mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, amsa maghfuran lahu. Selesai dia bekerja akan diampuni dosanya oleh Allah. Ini kembali pada niat kita ma'asyal muslimin. Ini Rajab saatnya Pak kita merubah Pak kebiasaan-kebiasaan untuk kemudian kita jadikan punya semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saudara, sampai olahraga kita pun, kita di saat bersenang-senang dengan istri kita, di saat kemudian kita rehla keluar kota bersama anak-anak kita, habis ujian nasional seperti ini, niatkan semua dalam rangka mengakrabkan kita dengan keluarga kita dan anak-anak kita. Ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakah akan muncul. Bima yunasyitul ibadah. Apalagi kemudian ibadah-ibadah mahdhah seperti ini. Tidak ada pertanyaan lagi ma'asyal muslimin. Tidak ada tawar-menawar lagi. Jumat segala-galanya bagi saya ini hanya sepekan sekali. Asar segala-galanya bagi saya. Belum tentu saya jumpa dengan maghrib nanti. Begitupun seterusnya. Dan ingat jamaah sekalian. As-salawatul khams. Wal jum'ah ilal jum'ah. Wa ramadhan ila ramadhan. Mukaffiratun fima bainahun. Salat 5 waktu yang kalian lakukan antara waktu yang satu dengan waktu yang lain, tepat waktu di masjid Allah. Jumat ke Jumat, asar juga tepat waktu seperti ini. Ramadan ketemu Ramadan, di antara keduanya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jangan sangka kalau sampean subuhnya tadi tepat waktu Pak di masjid, kemudian sampean Jumatan seperti ini tepat waktu antara subuh dan Jumat, kalau ada dosa, entek Pak, habis dosa kita ini. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketemu asar Pak, tepat waktu lagi di mushola atau di masjid lagi. Antara zuhur dan asar mungkin ada kesalahan dalam pelakuan kita ini. Dosa kita antara zuhur dan asar akan diampuni oleh Allah. Ada pengampunan dosa antar waktu. Bahkan ada pengampunan dosa antar pekan, antar minggu, Jumat ketemu Jumat. Asal Jumatnya sampean sudah baca surat Al-Kahfi, mandi dengan mandi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berebut untuk berada di saf terdepan seperti ini. Antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, dosa kita satu pekan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, 2 bulan sekian hari lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Bagaimana kita mensikapi Ramadan? Atau Ramadan hanya sekedar jadi bulan-bulanan bagi kita? Atau ada persiapan? Makanya Rajab ini secara khusus disebut oleh Allah. Setelah nanti berbicara 3 bulan berikutnya, Rajab diingatkan, tolong persiapkan menghadapi Ramadan itu. Seakan-akan begitu sinyal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Rajab dan Sya'ban ini untuk lebih banyak lagi kita melaksanakan amal-amal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, terakhir apa kata Nabi? Kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, bima yusbitul ukhuwah.
dikatakan barokah hidup kita kalau tiga-tiganya sudah kita dapatkan, ma'asyiral muslimin. Pertama tadi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bermanfaat buat orang lain, tidak hanya pribadinya, dan yang ketiga punya semangat beribadah, tapi jangan lupa bagaimana komunikasi di antara kita, ma'asyiral muslimin. Ya, kira-kira hidup ini saya semakin dekat enggak? Semakin berukhuwah atau tidak? Atau semakin retak di antara kita? Ada hasad di antara kita. Ada kedengkian di antara kita. Ada permusuhan di antara kita. Demi Allah Pak, walaupun tiga-tiganya ini ada, saya ulangi lagi melalui mimbar ini pula. Kalau tiga-tiganya ini ada pada kita, tapi di antara kita ada perselisihan, ada gesekan hati, ada tidak tegur sapa di antara kita. Allah enggak butuh dengan ibadah semua itu, ma'asyiral muslimin. Hatta yastaliha, sampai di antara kita ini akur kembali. Barakah itu muncul, ma'asyiral muslimin, manakala di antara kita ini tidak ada perseteruan. Barakah ini akan muncul dalam hidup ini, ma'asyiral muslimin, kalau di antara kita akrab, Pak. Bergandengan tangan. Tidak ada hasud di antara kita, tidak ada kedengkian di antara kita. Saling tegur sapa, walaupun berbeda pandangan dalam masalah cabang-cabang agama ini. Apalagi urusan dunia. Sepertinya saya mau baca, Pak. Tapi ini khutbah Jumat. Mufti Arab Saudi telah memberikan sebuah pengarahan yang luar biasa. Udah selesai bagi kita untuk mengkafirkan orang lain. Sesama muslim, udah selesai bagi kita untuk mentabdi', membid'ahkan orang lain. Udah selesai bagi kita untuk kemudian salah faham karena masalah cabang-cabang agama ini. Selesai sudah. Di hadapan kita ada musuh bersama. Yahudi, Nasrani, Majusi, liberalnya, Syiahnya, dan kelompok-kelompok yang benci kepada Islam. Sementara kita bertikai, bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Saudara, ada juga SMS yang masuk ke saya. Coba lihat tuh India tuh. India tuh memiliki sekian 15 Tuhan, Pak. Kemudian memiliki 35 agama. Bahasanya ratusan, Pak. Bukan dialek, bahasanya ribuan kalau dialeknya. Jumlah penduduknya 1.250.000.000, tapi tidak ada masalah, Pak. Sementara kita kaum muslimin Timur Tengah saja, jamaah sekalian, termasuk kita ini, jamaah sekalian, Rabbuna wahid, Rabb kita satu, Nabiyuna wahid, Nabi kita juga satu, Dusturuna wahid, Quran kita juga satu, kiblat kita juga satu arahnya. Tapi kenapa kita bercerai-berai seperti ini? Sekarang yang terjadi di Yaman, di Syria dan lain sebagainya, sesama kaum muslimin. Lalu bagaimana barakah bisa kita dapat? Oke, ini Jumatan kita bicara, tidak usah jauh-jauh di Ampel saja lah, Pak, ya. Ma'asyiral muslimin, ayo kita lihat evaluasi di antara kita saat ini. Apakah ada di antara kita gesekan satu sama lain? Bagaimana komunikasi sampean dengan istri sampean, dengan anak-anak sampean, dengan ipar-ipar sampean, dengan mertua kita, dengan tetangga kanan kiri kita, dengan relasi bisnis kita. Selama mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, itu saudara kita. Nabinya juga Muhammad Rasulullah, saudara kita. Qur'annya sama dengan apa yang kita baca dan kita telaah, itu saudara kita. Berselisih dalam urusan faham, ikhtilatul iman, ila yaumil qiyamah, tidak akan selesai ini, jamaah sekalian. Saudara, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan Rajab ini, bulan Sya'ban ini sampai jumpa Ramadan, antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, punya semangat untuk memberikan manfaat kepada orang lain, tidak hanya manfaat buat kita secara pribadi, paling tidak bermanfaat buat keluarga dan anak-anak kita. Dan semoga pula ibadah kita semakin khusyuk, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita satu sama lain di antara kita saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah sekalian, saya tidak perlu meringkas kembali. Ini mumpung suasana Jumat, malaikat juga menyaksikan kita semua, Allah pun juga melihat kita semua. Apalagi turun hujan seperti ini, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah yang berguna buat bangsa dan negeri ini, utamanya buat kita orang tua, berbakti kepada kita dan taat kepada Allah, jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'ah, Allahumma shayyiban nafi'ah, Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.